kita belajar tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia, perlu dikembangkan sektor yang potensial untuk mendukung perdagangan, yaitu ekonomi maritim dan agrikultur. Indonesia merupakan negara kepulauan yang punya banyak potensi di bidang maritim atau kelautan. Apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Seperti nelayan mencari ikan di laut, usaha pengawetan ikan di pantai, usaha budidaya rumput laut, dan lain-lain. Bagaimana potensi ekonomi maritim Indonesia? Potensi ekonomi maritim Indonesia memiliki prospek yang cerah. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak di titik persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia yang 75%-nya berupa perairan atau lautan menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Hal ini terbukti berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari FAO. Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Pada sisi yang lain, beberapa daerah Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sudah mendunia seperti Bunaken, Raja Ampat, Labuhan Bajo, dan Wakatobi. Selain itu, rumput laut Indonesia juga banyak sekali sehingga memiliki kemampuan untuk diekspor. Bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari sektor pelayaran masih belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Hal ini disebabkan fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan yang perlu diperbaiki, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Sedangkan kondisi ekonomi maritim di Indonesia di sektor perikanan bisa dibilang cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengadakan gerakan makan ikan dengan harapan adanya peningkatan yang konsisten di sektor perikanan. Berikutnya kondisi ekonomi maritim Indonesia pada sektor pariwisata bahari. Sektor pariwisata bahari di Indonesia belum dikembangkan dengan maksimal. Padahal jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan dampak positif seperti terserapnya lapangan kerja, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatnya devisa negara. Salah satu contoh pariwisata bahari adalah Raja Ampat, Papua. Lalu apa saja strategi dan kebijakan yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? Strategi pengembangan ekonomi maritim di Indonesia: meningkatkan daya saing dan daya dukung dalam ekonomi maritim, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi maritim, penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu, serta pengembangan SDM, iptek, dan budaya maritim.
Sedangkan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia dengan membangun sekolah pelayaran dan perkapalan, memberikan pelatihan kepada nelayan, peternak ikan, dan pelaku sektor ekonomi maritim, melakukan patroli laut, melakukan penindakan terhadap kapal pencuri ikan, dan melarang beroperasinya pukat harimau, bom ikan, dan racun ikan. Agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati atau bioenzim atau mikroorganisme yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Contoh produk agrikultur atau produk pangan seperti beras, sayur mayur, buah-buahan, keju, tahu, dan lain-lain. Sedangkan non-agrikultur adalah suatu proses memproduksi sebuah produk yang bukan untuk dimakan baik oleh manusia maupun hewan ternak. Contohnya, serat, papan, meja, kursi, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana potensi agrikultur di Indonesia? Potensi agrikultur di Indonesia. 1. Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis, sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Indonesia juga memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 tanaman berumbi, dan 55 jenis tanaman rempah. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Indonesia memiliki 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur, serta memiliki pangsa pasar yang besar, yaitu lebih dari 230 juta orang sebagai konsumen bahan pangan. Apa peran agrikultur di Indonesia? Peran bidang agrikultur terhadap perekonomian Indonesia diantaranya sebagai komoditas unggulan dalam kegiatan ekspor, sehingga pendapatan negara melalui devisa dapat meningkat secara kualitas dan berkesinambungan. Selain itu, dengan adanya sektor pertanian, maka ketahanan pangan nasional dapat dipenuhi. Apa saja hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia? Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, antara lain skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi masih sederhana, sangat dipengaruhi musim, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Ahli fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian dan kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Apa saja strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia seperti strategi eco-farming, yaitu peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal. 2. Distribusi atau penyaluran pupuk secara merata. 3. Perbaikan irigasi.